Festival Lentera adalah festival tradisional Tionghoa yang dirayakan pada hari ke-15, bulan pertama dalam kalender lunar, saat bulan purnama. Biasanya jatuh pada bulan Februari atau awal Maret pada kalender Gregorian. Ini menandai hari terakhir perayaan tradisional Tahun Baru Imlek. Festival Lentera disebut Yuan Xiao Chie, disebut juga Sang Yuan Chie. Istilah umum yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah Cap Gomi. Berasal dari bahasa Hokkien Cap Gohmi yang berarti malam ke-15. Salah satu tradisi festival Lentera adalah makan Yuan Xiao atau disebut juga dengan Tang Yuan, yang secara harfiah berarti bola rebus berbentuk bulat, yang melambangkan lingkaran keluarga. Memakan Yuan Xiao melambangkan harapan untuk reuni keluarga. Khusus di Indonesia, makanan yang disajikan adalah lontong cap gomi. Asal mula penggantian makanan tersebut adalah ketika para perantau Tionghoa pertama kali bermukim di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Semarang, Pekalongan, Lasem, dan Surabaya. Pada saat itu, hanya kaum laki-laki etnis Tionghoa yang merantau ke Nusantara. Mereka menikahi perempuan Jawa dan melahirkan perpaduan budaya peranakan Jawa. Untuk merayakan hari terakhir perayaan Imlek, saat Cap Gomi, mereka mengadaptasi dan mengganti hidangan tersebut menjadi lontong yang disertai berbagai hidangan tradisional Jawa yang kaya rasa seperti opor ayam dan sambal goreng, dan selanjutnya dikenal sebagai lontong Cap Gomi. Ada dua versi cerita tentang awal mula festival Lentera. Kisah-kisahnya cukup fantastik, namun dapat dipastikan bahwa asal mula festival Lentera terkait dengan penggunaan api oleh manusia zaman dulu untuk merayakan Imlek dan mencegah bencana. Versi pertama legenda umum festival Lentera berbicara tentang burung bangau cantik yang terbang turun dari surga ke bumi. Setelah mendarat di bumi, burung bangau itu diburu dan dibunuh oleh beberapa penduduk desa. Hal ini membuat Kaisar Giok di surga marah karena burung bangau adalah favoritnya. Oleh karena itu, dia merencanakan badai api untuk menghancurkan desa tersebut pada hari ke-15 bulan pertama tahun lunar. Putri Kaisar Giok memperingatkan penduduk tentang rencana ayahnya untuk menghancurkan desa mereka. Desa itu dalam kekacauan karena tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa lolos dari kehancuran yang akan segera terjadi. Namun, seorang bijak dari desa lain menyarankan agar setiap keluarga menggantung lentera merah di sekitar rumah mereka, menyalakan api unggun di jalan, dan meledakkan petasan pada hari ke-14, 15, dan 16. Hal ini akan membuat desa tersebut tampak terbakar. Pada hari ke-15, pasukan yang turun dari surga dengan misi untuk menghancurkan desa, melihat bahwa desa tersebut telah terbakar dan kembali ke surga untuk melapor kepada Kaisar Giok. Kaisar Giok puas, sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana membakar desa tersebut. Sejak saat itu, setiap tahunnya, orang-orang merayakan hari ke-15 bulan pertama tahun lunar dengan membawa lentera di jalan-jalan dan meledakkan petasan dan kembang api. Versi kedua. Di dinasti Han, Dong Fangsuo adalah penasihat favorit kaisar.
Suatu hari, dia pergi ke taman dan mendengar seorang gadis bernama Yan Xiao menangis dan hendak melompat ke dalam sumur untuk bunuh diri. Suo menghentikannya dan bertanya mengapa. Dia bilang, dia adalah seorang pelayan di istana kaisar, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menengok keluarganya sejak dia mulai bekerja di sana. Jadi, jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan baktinya dalam hidup ini, dia lebih baik mati. Suo meninggalkan istana dan mendirikan kios peramal di jalan dengan nama samaran Yuan Xiao. Karena reputasinya, banyak orang meminta peruntungan mereka untuk diberitahukan. Tetapi semua orang mendapat prediksi yang sama. Kebakaran besar akan terjadi pada hari ke-15 bulan pertama tahun lunar. Rumor itu menyebar dengan cepat. Dongfang Suo berkata kepada orang-orang yang panik bahwa pada hari ke-13, Dewa Api akan mengirim peri berbaju merah, menunggang kuda hitam, untuk membakar kota. Ketika orang melihat peri tersebut, mereka harus meminta belas kasihan padanya. Pada hari itu, Yuan Xiao berpura-pura menjadi peri merah. Ketika orang-orang meminta bantuannya, dia berkata bahwa dia memiliki salinan surat keputusan dari Dewa Api yang harus dibawa ke kaisar. Setelah dia pergi, orang-orang pergi ke istana untuk menunjukkan kepada kaisar keputusan yang menyatakan bahwa ibu kota akan terbakar pada hari ke-15. Ketika kaisar meminta nasihat Dongfang Suo, dia berkata bahwa Dewa Api suka makan Tang Yuan. Dongfang Suo meminta Yuan Xiao untuk membuat Tang Yuan pada hari ke-15 dan pada saat yang bersamaan, kaisar harus memerintahkan setiap rumah menyiapkan Tang Yuan untuk menyembah Dewa Api. Setiap rumah di kota juga harus menggantung lentera merah dan meledakkan kembang api. Semua orang di istana dan di kota harus membawa lentera mereka di jalan untuk melihat dekorasi lentera dan kembang api. Dengan demikian Dewa Api akan tertipu dan semua orang akan terhindar dari kebakaran yang menghancurkan itu. Kaisar dengan senang hati mengikuti rencananya. Lentera ada di mana-mana di ibu kota pada malam ke-15 dan orang-orang berjalan di jalan, dan ada petasan yang berisik, sehingga tampak seperti seluruh kota terbakar. Orang tua Yuan Xiao pergi ke istana untuk melihat dekorasi lentera dan dipertemukan kembali dengan putri mereka. Kaisar memutuskan bahwa semua orang harus melakukan hal yang sama setiap tahun. Karena Yuan Xiao memasak Tang Yuan terbaik, orang menyebut hari itu Festival Yuan Xiao. Pada hari itu, orang akan mengucapkan Yuan Xiao Cie Kuai Lem, yang artinya Selamat Festival Lentera.